Kalimat sibuk kadang menjadi kambing hitam. Kadang orang sering jadikan alasan. Kalau ditanya, kenapa tadi malam tidak kelihatan sholat berjamaah di masjid? Jawabannya sibuk. Kalau ditanya, mengapa acara-acara keagamaan tidak begitu aktif? Jawabannya sibuk. Kalau ditanya, mengapa kemarin tidak kelihatan di pengajian? Jawabannya sibuk. Sibuk. Kalau bicara masalah sibuk, siapa sebetulnya yang tidak pernah sibuk? Bahkan makin tinggi kelas status sosial seseorang, maka makin tinggi tensi kehidupannya. Tapi masalahnya adalah apakah kita yang mengatur kesibukan atau kesibukan yang mengatur kita? Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita yang mengatur kesibukan, artinya ada semacam job description, mementingkan sesuatu yang penting atau yang tidak penting. Dilihat, ada yang mana lebih penting daripada yang lain, ada yang paling penting daripada yang penting, ada prioritas dalam kehidupan. Nah, olehnya itu, dengan memprioritaskan itu, dengan mengelola waktu dengan baik, maka yuk, seperti yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi, kita isi hari-hari kita dengan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, ada waktu buat ibadah, ada waktu buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada waktu buat tugas. Dan yang ketiga, ada waktu buat keluarga. Ada orang waktunya hanya untuk Allah, seharian di masjid, tugas diabaikan, keluarga dilupakan. Itu bukan orang yang terbaik. Ada juga orang yang seharian waktunya untuk tugas saja, rapat, meeting, kerja di atas meja saja, di depan meja saja, depan komputer saja. Tuh, ibadah dilupakan, keluarga tidak diingat. Itu bukan juga orang yang terbaik. Tapi ada juga orang yang seharian waktunya kumpul saja sama keluarga. Apakah itu punya uang atau tidak, kumpul saja, tugas dilupakan, ibadah jarang. Itu juga bukan orang yang terbaik. Tapi yang terbaik adalah mengisi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah, untuk keluarga, dan juga untuk tugas. Nah, yuk kita lihat bagaimana Nabi mengisi harinya dengan 3 hal itu, dan apa pengaruhnya buat kita agar kita bisa sukses di dunia dan di akhirat. Yuk kita lihat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi itu isi harinya dengan 3 hal tadi, dengan ibadah, dengan keluarga, dan dengan tugas. Yang pertama dengan ibadah, dengan tugas. Yang pertama untuk ibadah, waktu untuk Allah. Nah, bagaimana ibadah Nabi? Dalam suatu riwayat lain, suatu ketika di malam hari, Aisyah bangun dari tidurnya, melihat Nabi sholat. Ketika dia terbangun lagi, dia melihat Nabi masih sholat. Ketika terbangun lagi, dia lihat Nabi masih sholat. Masya Allah, sampai-sampai beliau menghampiri Nabi, ya Rasulullah, kok begitu-begitu amat cara ibadahnya? Anda ini kan Nabi mulia, sudah diampuni dosanya oleh Allah, tapi kok begitu sekali cara ibadahnya? Dan memang kan Nabi sudah dijamin tuh diampuni dosa beliau, tapi kok masih begitu ibadahnya? Artinya kalau ibadahnya, dosanya itu sudah diampuni, maksudnya dijamin, tapi ya tidak perlulah terlalu berlebihan. Itu maksudnya Aisyah. Nah, apa jawaban Nabi? Ya sayang, kan memang romantis Nabi sama istrinya. Tidak ada dipanggil nama, ya Umairah, ya sayang, apakah aku tidak boleh menjadi abdan syakur, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Makin diampuni, makin syukur, makin diampuni, makin rajin ibadahku kepada Allah. Masya Allah, jawabannya Nabi. Makin diampuni, makin ibadah, makin diberikan oleh Allah rezeki, makin taat ibadahnya kepada Allah. Ini kita berusaha Pak seperti itu. Oleh karena ibadahnya mantap kepada Allah, makanya di setiap perjuangan ada
campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap perjuangan beliau ada dekenya. Siapa dekenya Nabi? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perjuangan Nabi, Pak Ibu. Berawal dari dakwah sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan. Setiap beliau berdakwah betul-betul dikecam, dibully, dilempar, dicaci maki, bahkan puncaknya diusir dari kampung halamannya ketika beliau berumur 53 tahun. Diusir, Pak. Sampai Quraisy, masyarakat Quraisy berpikir rapat, ini Muhammad bahaya. Makin lama makin banyak orang yang ikut sama dia. Tuhan kita makin diabaikan, berhala kita makin diabaikan. Itu bagaimana? Ada yang usul, kalau begitu kita bunuh saja Muhammad. Baiklah, kita bunuh. Akhirnya di suatu hari mereka ingin membunuh Nabi. Nabi tahu itu beliau mau dibunuh dari malaikat Jibril. Akhirnya Nabi dikepung rumahnya, minta untuk Ali digantikan. Ya Ali, gantikan saya. Masya Allah, Ali kala itu masih muda mau menggantikan Nabi di tempat tidurnya, padahal dia tahu resikonya, resiko mati. Tapi Ali dengan keimanan yang kuat, kecintaan kepada Nabi, beliau rela. Akhirnya Nabi keluarlah keajaiban yang diceritakan dalam Al-Quran. Waj'alni min baini aydihim saddah wa min khalfihim saddah fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kata Allah, di depan kami berikan sekat dinding, di belakang mereka kami berikan sekat dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Terjadi keajaiban. Nabi keluar, tidak ada orang yang melihat. Masya Allah, Allahu Akbar. Dari situlah beliau berjuang 2 hari nginap di gua, 3 hari 2 hari 3 malam, lanjut menempuh padang pasir yang jauh menuju perjalanan ke kota Madinah, meninggalkan Mekah sebagai kampung halamannya. Pertanyaannya, kok bisa kuat Nabi? Kok bisa hebat begitu menempuh perjalanan yang begitu jauh? Tidak lain jawabannya karena beliau punya deken yang luar biasa. Siapa deken beliau? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin sekalian, di zaman sekarang kan banyak deken-deken. Katanya kalau tidak ada deken, kita susah untuk masuk ini, masuk itu, jadi ini, jadi itu. Makanya perlu deken. Saya sih menyarankan, jangan cari deken yang setengah-setengah, tapi ambil deken yang serba maha melihat, maha kuasa, maha memiliki kekuasaan, maha kaya, maha adil. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara supaya Allah menjadi deken kita? Dengan ibadah. Perkuat ibadah kita. Sholat fardu kita tidak cukup hanya sholat fardu, tapi laksanakan duhanya, tahajudnya. Insya Allah akan bersama dengan kita. Sama Tommy, kalau kita mau dekat dengan wali kota, dekat dengan gubernur, tidak bisa pakai jalan sendiri, harus ada protokoler yang kita ikuti. Begitulah dekat dengan Allah, tidak bisa hanya dengan modal melamun saja, tapi dekat dengan Allah perlu ibadah kepadanya sesuai yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, waktu beliau digunakan untuk ibadah. Yang kedua adalah, hadirin sekalian, yaitu untuk tugas. Dalam hal ini kaitannya untuk dakwah. Jadi beliau bertugas, beliau berdakwah. Apa modal beliau dalam berdakwah? 2, yaitu keteladanan dan akhlak. Keteladanan. Ketika Nabi mengajarkan sesuatu, beliau tidak mengajarkan saja, tapi beliau memberikan contoh. Beliau menjadi pelaksana pertama, jadi orang mengikut. Sama kalau kita mau minta istri kita rajin ke sholat, minta anak kita rajin ke puasa, tapi kita sendiri tidak sholat, kita sendiri tidak puasa, bagaimana mau diikuti? Nabi memberikan contoh, menjadi pelaksana pertama, akhirnya didengar, diikuti oleh orang lain. Kemudian modal yang kedua adalah akhlak. Beliau sebarkan Islam bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, bukan dengan kekejaman, tapi dengan akhlak. Akhlaknya Nabi, Pak, itu dipuji Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji oleh Allah, teman, bahkan lawan sekalipun. Suatu ketika Nabi selesai sholat dihampiri oleh Datsur. Datsur ingin membunuh Nabi. Dia keluarkan pedangnya, diarahkan ke leher Nabi. Muhammad,
sekarang kau sendiri. Kemarin kau bertingkat, kau bersama sahabatmu, sekarang kau sendiri. Kalau saya tebas batang lehermu Muhammad, siapa yang akan menolongmu? Dengan tenang Nabi menjawab, Allah yang menolong saya. Mendengar perkataan Allah, Datsur keringat dingin jatuh pedangnya. Nabi mengambil alih pedang itu, mengarahkan ke leher Datsur. Sekarang Datsur, kalau saya yang tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu? Datsur berkata, tidak ada Muhammad, kecuali kalau kau memaafkan saya. Apa jawaban Nabi? Dendam ke Nabi? Tidak. Balas dendam ke Nabi? Tidak. Jawaban Nabi, ambillah pedangmu, pulanglah kau, dan jangan kau ulangi perbuatanmu lagi. Masya Allah. Begitu mudahnya beliau memaafkan orang yang nyata-nyata ingin membunuhnya, memaafkan orang yang nyata ingin menghabisi nyawanya. Saya mau bilang hadirin sekalian, kalau kita baik sama orang yang baik ke kita, itu biasa, tidak ada nilai tambah di situ. Tapi yang ada nilai tambah ketika orang tidak baik ke kita, tapi kita balas dengan kebaikan. Dan itulah akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Ketika orang membencimu, kau datang silaturahmi. Orang pelit kepadamu, kau sedekahi dia. Dan orang menzalimimu, kau maafkan dia. Itulah akhlak. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas adalah akhlak. Dimanapun kita mau sukses di masyarakat, sukses di sekolah, di kantor, utamakan akhlak dan keteladanan. Dan yang ketiga adalah waktu beliau di rumah buat keluarga. Nah, Nabi kita lihat, Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun menjadi pembantu rumah tangga di rumah Nabi, tidak pernah melihat ada piring terbang, ada kata-kata kasar yang melayang, tidak pernah. Kalau kita lihat rumah Nabi sederhana Pak, tidak kayak rumah zaman sekarang, ada kolam renangnya mewah segala macam dan lain-lain. Rumah Nabi sederhana, tapi Masya Allah begitu rukun dan bahagia. Ada rumah besar, tapi isinya berkelahi saja, caci maki saja yang ada di dalamnya, suami istri berantem terus. Kenapa bisa? Karena rumah tangga Nabi, kata kuncinya adalah baitul jannah. Rumah tangga laksana surga bagi. Rumah tangga beliau diisi dengan nilai-nilai agama. Kalau nilai-nilai agama ada dalam rumah tangga kita, suami paham agama, istri paham agama, insya Allah akan masing-masing mengetahui hak dan kewajiban. Kalau sama-sama mengetahui hak dan kewajiban, maka akan saling-saling muncul rasa pemahaman. Suami paham istrinya, istri paham suaminya. Kalau sudah muncul rasa saling pengertian, saling pemahaman, akhirnya muncul ketenangan dalam rumah tangga itu. Itulah yang diajarkan Nabi, Pak. Baitul jannah, rumah tangga ku laksana surga bagiku. Biarpun mungkin kecil rumah kita, tapi Masya Allah dihias dengan nilai-nilai ajaran-ajaran agama, dan itu melahirkan ketenangan dalam rumah tangga. Hadirin jamaah-jamaah rahimahullah, semoga kita bisa memanage waktu kita. Tidak perlu misalnya kita harus bagi, misalnya 8 jam buat tugas, 8 jam buat keluarga, 8 jam, tidak seperti itu. Artinya dalam keseharian kita, dalam minggu kita, dalam pekan kita, ada hal-hal ini, yaitu ada waktu buat Allah, ada waktu buat tugas, dan ada waktu buat keluarga, sehingga terjadi keseimbangan dalam diri kita yang mengantarkan kita kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal hayati was sirri lakum wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.